Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. kepada anak-anakku kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati yang saya banggakan untuk materi sumber hukum Islam pertemuan ke-7 ini Pak Slamet Haryanto akan membahas tentang al-ijtihad. Sebelum saya mulai, apa arti dari ijtihad, syarat dan macam-macam dari al-ijtihad, selalu niatkan untuk menuntut ilmu, tingkatkan kesabaran, keikhlasan hati agar mudah mendapatkan apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran, Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ijtihad ini itu didasarkan dari dua sumber hukum Islam yang kemarin, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ijtihad ini adalah usaha yang dilakukan oleh orang-orang atau seorang mujtahid. Orang yang berijtihad itu dinamakan mujtahid. Jadi mujtahid ini menyandarkan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi ijtihad ini dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak bisa langsung menanyakan kepada beliau tentang suatu hukum. Namun hal-hal ibadah tidak bisa diijtihadkan. Jadi ijtihad ini dilakukan sejak zamannya sahabat sampai dengan sekarang. Karena apa? Zaman dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka segala sesuatu urusan hukum Islam itu ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad itu membenarkan ataupun menjelaskan, maka itu tidak lagi ijtihad tetapi menjadi hadis. Nah, karena Nabi Muhammad ini sudah wafat, maka segala bentuk keputusan suatu hukum yang belum tertera di dalam Al-Quran maupun hadis, atau sudah tertera di dalam Al-Quran maupun hadis tetapi belum jelas, maka itu dinamakan al-ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad namanya mujtahid. Ijtihad secara istilah adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang sangat matang. Ini adalah ijtihad secara istilah. Jadi ijtihad ini tidak sembarangan dilakukan oleh para ulama, para kiai, sebab memiliki syarat yang sangat ketat atau syaratnya sangat berat sekali bagi orang awam seperti kita. Yang pertama, nanti kita bahas. Tujuan dari ijtihad itu sendiri adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Itu tujuannya, tujuan dari ijtihad. Karena apa? Karena kebutuhan atau keadaan atau letak geografis dari suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda, maka ijtihad itu diperlukan. Mulai dari segi keadaan, ekonomi dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Makanya untuk memenuhi kebutuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ijtihad ini sangat penting di suatu daerah. Syarat dari mujtahid atau orang yang berijtihad itu adalah satu, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum yang akan diijtihadkan. Jadi pemahaman mengenai Al-Quran itu tidak hanya artinya,
tafsir harus tidak hanya artinya tapi juga tafsirnya, bahkan kalau perlu tafsir per ayat, asbabun nuzul atau latar belakang Al-Quran ini diturunkan, ada kejadian apa, nasak mansuh dan lain sebagainya. Banyak ini ilmu Al-Quran yang harus dipelajari atau ilmu tafsir yang harus dipelajari oleh mujtahid itu sendiri sebelum dia mengeluarkan fatwa atau berijtihad. Ada lagi harus berpengetahuan yang luas tentang al-hadis. Mulai dari hadis ini hadis sahih, dhaif, mulai dari asbabul wurud atau latar belakang hadis ini diucapkan oleh Rasulullah, ada kejadian apa, ada perkara apa, harus mengetahui seluk-beluk hadis tersebut. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab atau sastra Arab, mulai dari nahwunya, soroh, bayan, badik, dan balaghah. Ini adalah tata cara mempelajari sastra Arab. Harus pandai berbahasa Arab dan harus pandai sastra Arab, karena sastra Arab itu sangat unik ya, maksudnya maknanya itu sangat banyak sesuai dengan konteks dari kalam itu sendiri atau konteks dari kalimatnya. Itu nanti contohnya bisa sama huruf beda harokat itu akan mempengaruhi makna dari suatu tatanan bahasa Arab. Bahkan sama huruf sama dengan hurufnya sama, harokatnya sama, itu juga di dalam bahasa Arab itu terkadang berbeda maknanya. Tuh. Karena apa? Karena tergantung dari syahul kalamnya atau struktur kalimatnya. Makanya orang yang beristihad itu wajib memiliki syarat-syarat ini. Wajib ini syarat wajib. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama zaman dahulu atau ijma' ulama zaman dahulu. Mengetahui usul fikih, memiliki pengetahuan tentang analogi atau kias, mengetahui nasakh dan mansuh atau nasakh dan mansuh ini di dalam Al-Quran itu kalau diibaratkan sebagai undang-undang di negara Republik Indonesia, itu adalah undang-undang yang sudah diamandemen. Nah, ayat Al-Quran itu juga ada yang diamandemen oleh Allah sendiri. Beberapa macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma' atau kesepakatan para ulama. Ada lagi qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dengan dan sudah jelas hukumnya. Ada lagi masalah mursalah untuk kemaslahan stat umat. Ada lagi yang namanya uruf. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adapun keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati, maka hasilnya dinamakan fatwa. Hasil dari ijma' itu dinamakan fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat Islam. Jadi yang namanya fatwa itu adalah hasil dari ijma' atau kesepakatan para ulama. Sebagai contoh, di Indonesia itu setiap tahun ada yang namanya penetapan tanggal 1 Ramadan di Kementerian Agama. Nah, itu yang dinamakan ijma' para ulama. Jadi kesepakatan ulama se-Indonesia menetapkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Idul Fitri itu dinamakan ijma'. Macam dari ijtihad yang berikutnya adalah qiyas. Qiyas artinya adalah menggabungkan atau menyamakan suatu hukum. Artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Jadi contoh dari qiyas ini itu adalah hukum dari narkoba. Narkoba itu zamannya Rasulullah tidak ada, tapi sekarang ada. Terus bagaimana hukumnya? Sama, dikiaskan dengan yang namanya khomer. Khomer itu
sebab, bahaya, dan aspeknya sama, yaitu memabukkan. Nah, narkoba juga memabukkan karena kecanduan itu dianggap oleh para ulama itu memabukkan. Makanya dan orang yang mengkonsumsi narkoba itu bisa fly atau bisa mabuk istilahnya. Bisa orang yang mabuk itu hilang akalnya. Nah, orang yang mengkonsumsi narkoba juga hilang akalnya, maka dikiaskan narkoba itu dengan yang namanya khamar atau minuman-minuman yang beralkohol atau minuman yang memabukkan. Itu adalah contoh dari kias atau bagian dari ijtihadnya para ulama. Ada lagi yang namanya urf. Urf itu adalah tindakan menentukan masih boleh suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau prinsip dari Al-Quran maupun hadis. Contohnya di Indonesia banyak sekali adat istiadat di Indonesia itu. Salah satu adalah sedekah bumi. Sedekah bumi itu secara kontekstual di Al-Quran maupun hadis tidak ada. Karena Rasulullah itu tidak melakukan dulu. Tetapi Rasulullah itu di dalam ayat Al-Quran ada yang dinisbatkan ke sana atau dirujuk ke sana, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yaitu yang artinya jika kalian itu bersyukur atas nikmat Allah maka akan ditambah, ketika kufur maka akan dilaknat oleh Allah. Nah, ini adalah sebagai dasar di dalam Al-Quran tentang adat istiadat yang namanya sedekah bumi. Intinya adalah masyarakat itu bersyukur atas panen raya yang sudah diberikan oleh Allah kepada suatu masyarakat tersebut. Makanya sedekah bumi itu seharusnya harus bernuansa yang positif. Sekarang sudah marak yang negatif. Jangan, karena inti kita itu bersyukur. Jangan sampai menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah karena besarnya nafsu kita untuk mengadakan suatu adat istiadat itu. Makanya kebiasaan sedekah bumi itu diperbolehkan oleh agama Islam karena tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat suatu daerah yang diperbolehkan oleh Al-Quran dan hadis. Nanti kalau ada waktu akan saya bedah secara mendalam di kelas secara offline kalau pandemi ini sudah selesai. Macam ijtihad yang berikutnya adalah maslahah mursalah, yaitu tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemadharatan. Nah, ini suatu masyarakat ketika terjadi suatu perselisihan, nah ini kadang ditarik manfaatnya banyak mana. Kalau manfaatnya banyak dirasakan oleh manusia, maka itu dibolehkan. Kalau suatu perkara itu madharatnya itu lebih banyak, maka diharamkan oleh agama Islam itu maslahah mursalah. Ada lagi ihtisan, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara konkret di dalam Al-Quran dan hadis yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahatan umum atau untuk kepentingan keadilan. Nah, ini ada bagian ijtihad yang namanya istislah. Ada lagi istishab, yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Ini istishab, contohnya itu adalah dulu Rasulullah pernah mengharamkan yang namanya ziarah kubur. Karena apa? Kok diharamkan? Karena keimanan sahabat pada saat itu masih tipis. Banyak sahabat yang meminta-minta bahkan memuja-muja di pemakaman atau kubur tersebut. Makanya Rasulullah langsung mengharamkan pada saat itu untuk berziarah kubur. Dan setelah keimanan para sahabat itu tebal, maka dikira sudah tidak ada yang meminta-minta dengan kuburan, sudah tebal karena Allah adalah tempat bergantung, Allahus Somad,
lam yalid wa lam yulad itu diterapkan di dalam hati dan keimanannya para sahabat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kuat, makanya Rasulullah memerintahkan lagi untuk berziarah kubur. Makanya ziarah kubur itu adalah termasuk di dalam istishabnya dalil istishab atau ijtihad dalam istishab ini. Karena apa? Dalil pertama itu mengharamkan, terus dalil berikutnya Rasulullah membolehkan lagi yang namanya ziarah kubur. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Minggu berikutnya setelah kalian melakukan PTS, penilaian tengah semester, maka akan saya mengadakan ulangan harian tentang hukum taklifi wad'i dan sumber-sumber hukum agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi kepahaman kepada kalian meskipun hanya sebagai dasar pengetahuan agama Islam tentang hukum taklifi wad'i maupun sumber-sumber hukum Islam. Semoga nanti ketika kita bertemu ada waktu untuk mereview ulang pelajaran tentang hukum taklifi, wad'i, dan sumber-sumber hukum agama Islam. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.